Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, Al-mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita kembali di tempat ini dengan niatan yang baik, di tempat terbaik, bersama orang-orang yang baik pula. Insyaallah pertemuan kita ini dipandang baik di dunia dan dipandang baik di akhirat, sehingga semua orang yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dengan niat ingin bersilaturahimnya, baik dengan niat ingin thalabul ilmi, mencari ilmunya, atau yang dengan niat ingin mendengarkan salawatnya, atau yang dengan niat ingin berbahagia dengan hari kelahiran Nabi kita. Semua niat-niat itu insya Allah diterima, dan semua orang yang di sini Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Allah sembuhkan dari segala penyakit. Allah lapangkan dan luaskan rezekinya. Allah karuniakan istri, suami, dan anak-anak yang salih salihah. Allah kabulkan hajat dunia akhiratnya. Allah lunaskan hutang-hutangnya. Allah selesaikan segala permasalahan hidupnya. Kita bertawassul dengan apa yang kita lakukan. Tawassul dengan amal kita, i'tikaf di masjid, salawatan, dan amal dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kita juga bertawassul dengan kemuliaan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, junjungan alam, khairul anam, sebaik-baik makhluk dunia akhirat, langit dan bumi, yang merupakan makhluk yang paling besar jasanya kepada kita semua. Tidak ada makhluk yang jasanya lebih besar daripada baginda Nabi kepada kita. Maka tidak ada makhluk yang lebih pantas untuk kita cintai. Artinya tak boleh sebenarnya cinta kita kepada yang lain itu lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kumpulnya kita pada hari ini karena saya lihat ada orang-orang yang mungkin selama ini belum bergabung dengan pengajian rutin di malam Selasa pekan kedua dan pekan keempat. Namun akhirnya mungkin tergerak, maka ini salah satu gerakan yang baik karena tergerak ketika mendengar ada acara maulid.
maka insya Allah kumpulnya kita di sini semuanya, baik yang sudah pernah ataupun yang belum pernah, baik yang sudah sering ataupun yang jarang-jarang, baik yang orang sini ataupun orang dari luar daerah sini, semuanya berkumpul dengan satu alasan, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi. Kalau orang anaknya lahir, itu biasa yang kumpul lebih ramai dari ini kalau bikin acara ulang tahun. Tetangganya, saudaranya, kawan-kawan sekolahnya, makanannya insya Allah lebih meriah dari makanan yang kita suguhkan kali ini. Ya sebenarnya masih agak kalah kita. Masa Nabi Muhammad kita peringati hari lahirnya jumlahnya kalah, tapi itu pun jadilah. Nah, mudah-mudahan awalnya segini, nanti lebih ramai lagi. Mudah-mudahan awalnya dadar dan risol, nanti bisa nasi biryani misal saja. Karena biasanya kalau ulang tahun anak lebih dari ini, Pak. Masya Allah. Ini ulang tahun Nabi ini loh. Anak kita belum ngasih apa-apa sama kita. Rasulullah itu udah ngasih jadi jalan sampainya iman dan Islam kepada kita. Bahkan nanti di akhirat ngasih syafaat lagi sama kita. Maka seharusnya lebih meriah lagi. Tapi ini yang bisa dibuat insya Allah, mudah-mudahan Nabi ngelihatnya sudah senyum nih. Kita yang buat begini dilihat Nabi, iya dilihat Nabi. Jadi yang kita buat ini mudah-mudahan lah, walaupun yang hadir tidak seramai orang yang hadir di pesta-pesta yang lain, walaupun makanannya tidak semewah makanan di pesta-pesta yang lain, tapi niatnya tulus ikhlas karena memang cinta sama Nabi. Jadi Nabi pandang niat kita, akhirnya Nabi pun senyum sama kita. Oh Masya Allah, di Masjid Al-Falah. Padahal mungkin dananya tak seberapa, tapi tetap dibuat acara untuk aku. Ini bukan acara kita, ini acara untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak hadir mungkin secara fisik zahir, tapi beliau hadir dengan memperhatikan kita. Mahalul qiyam tadi yang kita lakukan itu sebagai simbol. Kita anggap Rasulullah itu saat itu hadir bersama kita. Nah, walaupun secara zahir atau gaibnya kita tak tahu hadir atau tidak, tapi berdasarkan sebuah hadis yang kita lakukan ini akan ditampakkan kepada Rasulullah. Karena sebuah hadis itu diriwayatkan Rasulullah bersabda, wa idza ana muttu, dan apabila aku telah wafat, kata Rasulullah, u'ridat alayya a'malu ummati, akan ditampilkan, akan ditampakkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi malam ini amal kita memperingati maulid ini akan ditampakkan, akan ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan senyumlah Rasulullah dengan sholawatan tadi yang dibacakan. Kalau ada anak gadis dibikini lagu sama pacarnya bisa senyum. Mudah-mudahan Rasulullah pun tadi dibikini sholawat sama Imam Barzanji, dibacakan oleh ikhwan kita tadi dengan nada yang Masya Allah, dengan suara yang luar biasa bagus. Ya mudah-mudahan Rasulullah pun senyum. Nah, isinya pujian semua tadi kepada Rasulullah. Nah, saya ada rencana nak membacakan beberapa yang tertulis dalam kitab nih. Tapi tadi mendengar qasidah atau salawatan sanjungan kepada Rasulullah, agak ada ingin mensyarah atau menjelaskan tadi itu tentang salawat dari antal murtaja yaumaz ziham ludna bika ya habibu antalil khalqi ya tabibu. Nah itu sebenarnya kalau kita paham artinya, kita akan sangat-sangat luar biasa mengagungkan Rasulullah. Naam, tapi insya Allah lah pada kesempatan kali ini tabarukan saya akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Mungkin bukan kisah lahirnya, karena ingat saya tahun lalu udah pernah kita maulidan. Udah. Nah, itu udah cerita dari lahirnya Rasulullah, bahkan dari ayahnya saya ceritakan, dari kakek beliau, ayah beliau, sampai beliau kecil terus. Nah, ini insya Allah akan saya bacakan beberapa
kutipan hadis yang tertulis di dalam kitab Muhammad Insan Kamil yang ditulis oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, Muhammad Insan Kamil ini secara bahasa artinya Muhammad adalah manusia yang sempurna, dan memang Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna. Nah, di sini dikatakan bahwasannya pertama, kesempurnaan atau kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW itu dari sisi nasab beliau. Dikatakan qala Ibnu Abbasin qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma waladani min safahil jahiliyah syai'un. Nah, jadi ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak pernah dilahirkan dari perzinahan jahiliyah. Artinya orang-orang tua Nabi, ayah dan ibunda Nabi, kakek dan nenek Nabi, buyut-buyutnya Nabi. Di atas buyut apa lagi? Onyang. Nah, onyang-onyangnya Nabi, terus nenek-nenek moyangnya Nabi, itu tidak pernah ada yang hubungannya itu bukan dengan hubungan pernikahan. Padahal kita tahu zaman jahiliyah itu perzinahan itu udah seperti hal yang biasa, hal yang lumrah, yang bukan tabu, bahkan bukan aib, biasa, berzina itu biasa. Tapi ternyata Rasulullah, mohon maaf, perpindahan, kalau boleh kita bahasakan nurnya Rasulullah, kan dari Nabi Adam ada tuh, bakal diri Rasulullah di Nabi Adam kan ada, pindah ke anak beliau, pindah ke anak beliau, pindah Nabi Ibrahim, pindah Nabi Ismail, terus sampai akhirnya kepada ayah beliau Abdullah, sampai akhirnya masuk bakal diri Nabi Muhammad tadi di rahim Sayyidatuna Aminah, kemudian barulah jadi wujud Rasulullah, dari diri Rasulullah. Nah, perpindahan itu tadi itu tak pernah terjadi dengan hubungan gelap atau perzinahan tadi. Padahal dulu mungkin sangat-sangat mungkin itu terjadi, tapi Allah jaga. Kata Rasulullah, tak pernah aku dipindahkan dari hubungan perzinahan, semuanya dengan pernikahan yang berlaku saat itu. Nah, jadi ini satu kemuliaan nasab baginda Nabi SAW. Nah, dan beliau dipilih daripada suku yang paling mulia. Jadi Allah ciptakan makhluk yang begitu banyak, ada malaikat, ada jin, binatang, tumbuhan. Maka ternyata yang Allah pilih sebagai makhluk paling mulia itu adalah manusia. Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Tionghoa, ada bangsa, saya nggak tahu istilah ilmu antropologinya atau ilmu sosialnya. Ada ras ini, ras itu, segala macam. Ternyata yang paling Allah muliakan adalah memang mau tak mau kita katakan bangsa Arab. Nah, kemudian bangsa Arab itu punya banyak suku. Nah, ternyata dari begitu banyaknya suku Arab, yang Allah pilih paling mulia adalah suku Quraisy. Suku Quraisy punya banyak marga, sama kayak kita kan setiap suku punya marga. Nah, ternyata Allah pilih daripada suku Quraisy itu marga yang paling mulia adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah marganya Rasulullah. Nah, dan Allah pilih daripada Bani Hashim tadi seluruh keturunannya yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ini adalah hasil dari penyaringan yang terbaik, dan paling baiknya itu adalah Rasulullah. Nah, maka diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahwasannya malaikat Jibril alaihi salam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, pernah mendengar malaikat Jibril bilang begini. Nah, dari Nabi, tapi Nabi bilang bahwasannya malaikat Jibril pernah bilang begini, qalabtul masyariqal ardi wa magharibaha. Aku sudah bolak-balik dari timur ke barat, dari barat ke timur di muka bumi ini,
falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku tak jumpai manusia makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ara bani abin afdalu min bani Hashim, dan aku tidak pernah melihat satu bani, satu marga yang lebih mulia daripada Bani Hashim. Ini satu sisi kemuliaan baginda Nabi. Jadi pertama dari sisi nasab Rasulullah itu sempurna, nggak ada cacatnya. Luar biasanya Rasulullah, semuanya itu perpindahannya dari hubungan yang diridhoi. Nah, kemudian kesempurnaan Rasulullah berikutnya adalah kesempurnaan khalqi, kesempurnaan fisik, kesempurnaan ciptaan. Nah, kemudian dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya, orang yang paling tampan wajahnya. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah ada cahaya terang di wajahnya, dan ini memang terwujud, terbukti. Wajah Rasulullah itu seolah memaparkan cahaya, menampilkan cahaya, itu wajah Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah pernah lagi jahit di kamar, malam-malam ataupun sore-sore, petang hari, keadaan sudah mulai agak gelap. Waktu jahit nggak sengaja jarum jahitnya jatuh. Jarum jahit itu kalau udah jatuh payah nyarinya, apalagi gelap. Jadi saat itu nyari-nyari kesulitan, tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam kamar, langsung kamar tuh terang dan jarumnya ketemu. Rasulullah masuk kamar, kamar gelap jadi terang, karena memang Rasulullah itu bercahaya. Rasulullah bercahaya. Di dalam kitab Asy-Syifa dikatakan bahwa Rasulullah itu nggak punya bayangan. Kita kalau berdiri ada bayangan kita. Kenapa? Karena kita gelap kena cahaya, jadi berbayangan. Tapi Rasulullah dikatakan, kalau lagu Qamarun itu kalau ada yang hafal, nah, wala dhillulahu balkana nuran. Dia tidak punya bayangan, kata lagu itu, dan memang itu tertulis dalam kitab Asy-Syifa bahwa Rasulullah itu tidak punya bayangan, balkana nuran, tapi dia itu sendiri cahaya. Sesuatu yang bercahaya tidak akan ada bayangannya, orang dia sumber cahaya. Jadi kalau jalan Rasulullah itu nggak ada bayangannya, sampai seperti itulah. Maka dikatakan di sini seolah-olah wajah Rasulullah itu memancarkan cahaya. Nah, jadi ini kesempurnaan. Kira-kira ada nggak orang lagi yang seperti itu? Mau yang perawatan pakai MS Glow, Mr. Glow segala macam, nggak tahu namanya, yang pingin glowing nggak sampai seperti itunya. Ruangan gelap masuk tetap gelap tuh ruangan, nggak ada yang sampai terang. Tapi ternyata Rasulullah nggak pakai yang seperti itu, masuk terang. Nah, kita akan dapat bagian seperti itu nanti di akhirat. Kenapa? Karena asar bekas air wudhu kita itu akan memancarkan cahaya. Nah, di dunia mungkin tidak, tapi nanti di akhirat orang yang berwudhu wajahnya nggak ada yang gelap, semua wajahnya terang, yang pernah kena air wudhu. Nah, seperti wajahnya para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Nah, kalau di dunia mungkin ya nggak nampak asarnya, tapi nanti di akhirat itu wajah akan begitu indah dan cerah. Nah, ini wajah Rasulullah. Kemudian dikatakan taqulu Aisyatu, berkata Sayyidatuna Aisyah, tentulah yang paling sering melihat ketampanan keindahan fisik adalah orang terdekat, yakni istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarra, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila gembira, apabila senang hatinya, tabruku asariru wajhihi ka'annahu qit'atu qamarin, maka wajahnya akan berseri-seri dan bercahaya seolah-olah wajahnya itu adalah potongan rembulan. Sahabat lebih banyak menyifati wajah Rasulullah itu seperti rembulan. Sholawat Badar juga bunyinya tola'al badru alaina. Sholawat kan bunyinya begitu, tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Kenapa nggak pakai matahari?
Lebih seringnya disebut Rasulullah itu sebagai Badrut Tamam, bulan yang sempurna. Kenapa lebih sering disebut bulan? Para ulama katakan karena cahaya matahari menyilaukan sehingga sulit dipandang. Sementara cahaya bulan indah dan gampang dilihat. Kalau kayak matahari payah orang lihat. Tapi kayak rembulan, kita kalau ada bulan kan bercahaya kita bilang, tapi kita bisa tahan pandangi lama-lama. Maka wajah Rasulullah itu pun bersinar, tapi ibarat rembulan, tidak seperti matahari yang terangnya nyakitin mata. Ini terangnya tenang, bagus, gampang dilihat. Itulah wajah Rasulullah. Tak ada orang lagi yang wajahnya seperti itu sekarang. Tak ada orang yang wajahnya itu betul-betul bersinar seperti itu, tak ada. Nah, baik. Kemudian, waja'a fi hadisil Hasan bin Ali an khalihi Halah bin Abi Halah. Dan ada sebuah hadis dari cucu beliau Hasan bin Ali. Beliau dapat dari bibi beliau. Nah, Halah bin Abi Halah. Dari paman beliau, mohon maaf, Halah bin Abi Halah. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu sallallahu alaihi wasallam tala'lu al-qamari lailatal badri. Rasulullah itu wajahnya bagus dan bercahaya terang benderang seperti terangnya bulan purnama. Wa nazara ilaihi Jabir bin Samurah lailata muqmaratan, dan ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Jabir bin Samurah. Saat itu Rasulullah keluar di malam hari, di malam purnama. Maka beliau katakan, aku lihat wajah Rasulullah, aku lihat bulan. Maka aku dapati falahuwa indi ahsanu minal qamar. Maka aku lihat ternyata wajah Rasulullah kok lebih indah daripada bulan. Padahal bulannya bulan purnama, Rasulullah lewat, dipandang bulan, pandang wajah Rasul, pandang bulan, pandang wajah Rasul. Kok aku perhatikan cahaya wajah Rasulullah itu lebih indah daripada cahaya rembulan. Nah, ini adalah bentuk kesempurnaan wajah baginda Nabi. Nah, kemudian dikatakan bahwa Rasulullah itu, kemudian kita beralih kepada matanya Rasulullah, wajah sudah. Kemudian mata Rasulullah, nanti akan dijelaskan bahwasannya wajah Rasulullah itu wajah dengan bentuk paling bagus. Rasulullah itu tidak mukalsam. Tidak mukalsam itu artinya tidak tembem yang luar biasa. Nah, tidak banyak daging di pipinya. Apa berarti tembem ya? Cabi atau tembem. Tidak begitu Rasulullah. Tapi juga tidak tirus, betul-betul tirus. Apa bahasa? Kempot ya. Nah, Rasulullah tidak tembem tapi juga tidak kempot. Fihi tadwir, ada apa bahasa kita? Ada lengkungannya sedikit tapi nggak tembem kali. Jadi nggak kempot, nggak lurus begitu, agak ada cekung, ada cembung sedikit, tapi tidak terlalu tembem. Itu wajahnya Rasulullah. Nah, jadi Al-Imam At-Tirmidzi punya satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu kalau dibaca kita jadi kenal fisiknya Rasulullah itu bagaimana. Rambut Rasulullah itu tidak juga ja'dul qattat, tidak keribu keriting yang gulung-gulung itu tidak. Tapi juga tidak lurus, betul-betul lurus. Jadi tidak keriting yang sampai menggulung-gulung, tapi tidak lurus kayak orang baru rebonding itu, tidak. Jadi rambut Rasulullah itu bergelombang. Rambut Rasulullah bergelombang. Supaya kata ulama ini digambarkan kalau bermimpi jumpa Rasul kita bisa kenal itu Rasul. Oh kan kata ulama, kata Rasulullah sendiri, kalau kalian bermimpi bertemu aku itu pasti aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Itu kan kata Rasulullah gitu. Iya, setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi masalahnya kita nggak tahu Rasulullah gimana. Setan nggak menyerupai Rasulullah, tapi ngaku-ngaku jadi Rasul. Kan bisa begitu. Sahabat yang lihat Rasul tahu gitu muncul Rasulullah pasti Rasulullah, nggak mungkin setan. Tapi kita bermimpi ada yang bilang aku Nabi Muhammad. Kita nggak tahu gambaran Nabi Muhammad gimana. Tapi setelah kita tahu fisiknya, loh ini kok tembem kali Nabi Muhammad nggak tembem gini.
Nah, kemudian dilihat nih rambutnya kok keribu keriting-keriting, nggak begini bahasanya, kan kita langsung bisa, oh, bukan Nabi nih, kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita kenal fisik, kemudian oh ini kemungkinan besar Nabi Muhammad, persis seperti yang kami baca waktu Maulidan kemarin itu. Nah, bahwa Nabi Muhammad pipinya tidak terlalu tembem tapi tidak terlalu tirus, rambut Rasulullah tidak keriting tapi tidak lurus tapi bergelombang. Nah, akhirnya kita bisa kenali Rasulullah. Karena jangankan ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Allah pun bisa setan. Iblis itu bisa ngaku jadi Allah. Nah, aku Tuhanmu, aku adalah Allah. Kan bisa, apalagi cuma ngaku jadi Nabi. Makanya kita harus punya modal kenal sama fisiknya Rasul. Kalau nggak tahu nanti di toko-toko ini iblis, aku Nabi Muhammad. Oh iya betul, aku mimpi jumpa Nabi Muhammad. Gimana? Botak. Lu kapan Nabi Muhammad botak? Kan berarti nggak pernah kenal sama Rasulullah. Kemudian dibilang lagi bahwasannya wajah Rasulullah itu rambutnya kok nggak pas. Nah, maka kata ulama, untuk mengetahui betul bahwa itu Rasulullah, nah, maka harus memang kenal fisiknya Rasulullah. Nah, kemudian al-ainu, mata Rasulullah. Mata Rasulullah bagaimana? Dikatakan di sini wasabata fi sahih, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, anna Rasulullah, bahwasannya Rasulullah kana yara bil laili fi zulmati kama yara bin nahari fi dhawi. Rasulullah itu matanya bisa melihat di malam hari yang gelap sejelas melihat di siang hari yang terang. Jadi kalau malam sama siang itu sama Rasulullah. Jadi makanya jauh pun Rasulullah tahu, fulan, lo kok tahu Rasulullah? Karena mata Rasulullah itu jelas, bisa melihat di malam yang gelap seperti melihat di siang hari yang terang. Kemudian dikatakan wa kana yara man khalfa kama yara man amama. Rasulullah bisa melihat orang yang di belakangnya persis seperti melihat orang yang ada di depannya. Makanya Rasulullah itu berbalik, kemudian sawu sufufakum, rapatkan saf. Jangan ada celah. Sesungguhnya aku bisa melihat dari belakang punggungku seperti aku melihat sesuatu yang ada di hadapanku. Maka kalau ada yang nyeleneh, Rasulullah langsung tegur. Ketika Rasulullah jadi imam, ada seorang sahabat yang memang semangat sholat berjamaahnya tinggi, tapi ternyata saat itu agak telat. Karena takut masbuk, di depan pintu sahabat udah bikin saf nih di sini. Tapi dia di depan pintu karena takut masbuk sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa? Nanti kalau jalan takutnya Rasulullah ruku, bangkit dari ruku, masbuk, maka dia di depan pintu sudah takbir duluan, Allahu Akbar. Jalan sikit, Allahu Akbar, ruku, jalan sikit, sampai ke saf gitu. Ketimbang masbuk jauh-jauh udah takbiratul ihram duluan. Secara fikih sah itu betul. Kenapa? Karena dia kan tahu imamnya lagi ngapain. Maka ternyata Rasulullah padahal kan ngadep ke depan, nggak tahu tuh yang di belakang seharusnya. Tapi setelahnya Rasulullah berbalik, kemudian bilang, siapa tadi yang buat begini. Ngakulah sahabat tadi. Maka kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, semoga kau tetap semangat berjamaah, tapi jangan diulangi lagi yang begitu. Takbirnya nunggu sampai saf baru takbir. Jangan gara-gara takut masbuk masih di ujung udah takbiratul ihram. Luar biasanya baginda Nabi bisa ngelihat padahal Rasulullah nengoknya ke depan. Itu mata Rasulullah, bisa melihat yang di belakangnya persis seperti yang di hadapannya. Itu tadi. Ayat. Wa fi hadis Ibni Abi Halah wa idzal iltafata jami'an khafadha tarfi nazarihi ilal ardi atwalu min nazarihi ilas sama. Rasulullah, nah, berkaitan dengan mata karena berkaitan dengan pandangan. Rasulullah kalau diajak bicara, kalau menoleh, itu menoleh dengan sepenuh badan. Rasulullah nggak pernah kalau misalnya dipanggil, ya Rasulullah, ya ada apa? Begini, oh ya lanjut. Nggak pernah begitu. Rasulullah kalau dipanggil ya Rasulullah akan berputar seluruh badannya menghadap ke orang tadi secara utuh. Ini bentuk penghargaan dan adab yang luar biasa. Ini kalau bisa kita amalkan, kita jadi orang yang adabnya betul-betul tinggi. Jadi kalau seandainya dipanggil itu bukan cuma noleh saja, tapi seluruh badan Rasulullah ikut menghadap kepada orang tersebut. Orang sekarang noleh pun tidak. Kenapa? Matanya di handphone. Nah, fulan ya. Nah, kau besok begini, insya Allah. Nah, orangnya nggak ditengok, masya Allah, tabarakallah. Apalagi direspon dengan sepenuh badan. Rasulullah adabnya tidak hanya memandang dengan membalikkan kepala, tapi seluruh badannya.
Apabila berpaling maka seluruh tubuhnya akan berpaling. Dan inilah yang saya dapatkan dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau kalau kami panggil, walaupun kami santrinya, walaupun kami muridnya, beliau akan arahkan seluruh badannya kepada orang yang berbicara, tidak hanya kepalanya. Apalagi sampai nggak nengok kalau diajak bicara. Nah, orang sekarang kan sering kalau diajak bicara begitu. Nah, dia panggil istrinya, nah ya sinilah bentar, tengok pun tidak, mata di handphone. Begitu juga istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak. Nah kenapa? Karena kita kurang adab. Rasulullah tidak seperti itu. Kemudian dikatakan pandangan Rasulullah ke bawah, ke muka bumi, ke tanah itu lebih banyak daripada pandangan Rasulullah ke atas. Menunjukkan apa? Rasulullah lebih sering tunduk, tawaduknya Rasulullah. Kalau jalan tuh nggak pernah petantang petenteng, busungkan dada, dengakkan kepala, tuh tidak. Rasulullah lebih banyak kalau jalan itu tunduk. Rasulullah kalau berjalan lebih banyak itu tunduk. Rasulullah ini tawaduknya itu luar biasa. Tingkat ketawaduannya sudah bahasanya tingginya derajat Rasulullah. Itu ketawaduannya justru betul-betul memposisikan dirinya itu paling bawah tuh Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu kalau jalan sama sahabat milih paling belakang. Memang Rasulullah yang mau. Nah, kalau jalan rombongan semuanya suruh ke depan, Rasulullah paling belakang gitu. Kayak orang yang nggak dipertimbangkan, padahal orang yang sangat-sangat diagungkan. Tapi memang Rasulullah yang minta, daru khalfi lil malaikah, kata Rasulullah. Udah biarin belakangku untuk malaikat saja, kalian depan semua. Itu Rasulullah adabnya seperti itu. Tawaduknya itu luar biasa. Ketawaduan Rasulullah, hati Rasulullah itu sudah di tingkat yang paling luar biasa, paling tingginya. Dikatakan, ini sesungguhnya aku ujibu da'watal abdi, aku akan menghadiri undangan dari seorang hamba. Kalau ada budak, ada orang miskin, ada orang fakir mengundang aku akan datang, kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, aku akan tetap hadir, akan tetap datang walaupun hanya diundang untuk makan roti keras, roti kering. Nah, kira-kira kita kalau seandainya diundang sama kawan kita, main-mainlah sini, ada acara apa? Ini ada acara makan bubur merah putih lah ini. Datang nggak kita? Acara bubur merah putih diundang. Iya, aku pingin kali ngundang kawan-kawan. Tapi inilah yang bisa dibuat, bubur sumsum saja. Kalau sempat datanglah. Insya Allah nggak datang kita. Bubur sumsum undang-undang gitu. Tapi Rasulullah berkata, kalau aku diundang untuk makan roti kering, aku akan datang. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Kisah yang mungkin sudah masyhur, yang sering kita dengar juga, bahwa Sayyiduna Abu Talhah itu bukan orang kaya. Seringnya sehari itu cuma punya satu potong roti. Roti orang Arab itu panjang-panjang begini. Sehari itu kadang cuma punya satu potong roti. Inilah dimakan untuk beliau, istrinya dan anak-anaknya. Tapi ternyata hari itu dapat rezeki bisa beli 2 potong roti. Saking senengnya dia bilang, wahai istriku, aku pingin betul menjamu Rasulullah, tapi kan segen dari dulu jamu, masa nggak ngasih makan apa-apa. Ini kita bisa beli 2 potong roti, yang satu boleh ku kasih sama Rasulullah, kita undang supaya rumah kita berkah, masuk Rasulullah ke dalam rumah kita. Ah, boleh lah bang, kalau itu bagus sekali, rumah kita berkah, pasti didatangi Nabi. Maka kata Sayyiduna Abu Talha kepada kawannya, tolonglah undangi, bisikkan kepada Rasulullah bahwasannya Abu Talha ngundang makan roti pak, roti nggak ada isinya, roti aja begitu. Sayyiduna Abu Talha ngundang Rasulullah makan roti di rumahnya. Kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah, presiden ya, Rasulullah itu presiden. Kita yang bukan presiden, orang biasa saja, kalau seandainya diundang sana apa, makan roti sele gitu, makan roti mari celup-celup sama teh gitu. Kira-kira datang nggak kita? Kita mungkin nggak datang. Tapi saat itu Rasulullah dibisikkan, Rasulullah, Abu Talha ada rezeki sedikit ngundang makan engkau ke rumahnya. Maka saat itu Rasulullah bangkit dari majelisnya, kemudian bilang, kita diundang nih makan sama Abu Talha, ayo kita ke sana. Yang ngundang bingung, Pak, loh kok jadi ngundang semua? Rotinya cuma satu. Yang ngundang langsung lari ke rumahnya Abu Talha. Kemudian Abu Talha kacau nih. Kenapa? Rasulullah udah diundang, udah, tapi yang masalahnya orang satu masjid diajak semua. Waduh, bingung. Akhirnya ketika jumpa istrinya, dia bilang, wahai istriku, nih gimana nih, roti sepotong yang datang satu masjid. Maka kata istrinya, bang, Rasulullah itu pasti lebih tahu keadaan kita, jadi tenang saja.
Ternyata di situ jadi mukjizatnya Rasul kan gitu, kisah yang udah pernah kita ceritakan bahwa Rasulullah datang kemudian bilang, nah katanya kau ngundang makan. Iya Rasulullah. Nah ya sudah, mana makanannya? Dikasih sepotong roti. Yang ngadepin mungkin di belakang udah pada mesem sahabat, loh mah ngundang sepotong roti ini gimana? Akhirnya maka kata Rasulullah, ambilkan air. Diambil air 1 baskom, kemudian mungkin dikasih garam sedikit, diremah-remahlah roti tadi sama Rasulullah di dalam baskom tadi, jadi seperti sereal ya, sereal kalau kita bilang. Nah kemudian itu dibagi-bagikan kepada orang satu masjid tak habis. Padahal rotinya cuma 1, dibagi-bagikan cukup semuanya pulang dengan kenyang. Masya Allah. Tuh mukjizatnya Rasulullah dan tawadhu'nya Rasulullah. Presiden diundang makan roti masih bisa datang tuh, bukan makan kambing, bukan makan daging unta. Padahal kelas presiden kan seperti itu. Rasulullah itu udah pemimpin yang luar biasa, tapi tawadhu'nya seperti itu. Kira-kira kalau pemimpin kita, Bapak coba kepala desa, camat diundang seperti itu. Jangankan yang seperti itu, undangan yang lebih dari itu aja mereka payah datang. Alasannya sibuk kan gitu. Ya Allah, ini kadang kita memang kurang adab. Kesibukan Rasulullah pasti lebih dari kita, tapi tetap Rasulullah bisa hadir. Ya, walaupun itu maka kita masih akui kita belum sampai tingkat adab kita, ketawaduan kita itu seperti Rasulullah. Nah, jadi ini adalah simbol ketawaduannya Rasulullah, bahwasannya Rasulullah memandang ke bawah itu lebih banyak daripada memandang ke atas. Nah, kemudian dikatakan wa yaqulu Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam azimul ainain ahdabul ashfar mashrabal ain bihamra. Nah, dikatakan bahwasannya Rasulullah itu matanya besar, terbuka, tidak sipit. Mata Rasulullah tidak sipit, tapi memang besar, terbuka. Kemudian dikatakan ahdabul ashfar, bulu matanya lebat. Bulu mata bukan alis, bulu mata itu lebat. Bulu mata lebat. Lentik dan lebat. Memang itu simbol yang bagus kan gitu. Orang pasti kalau dinilai mana yang lebih bagus, bulu matanya yang sedikit atau yang lebat, pasti yang lebat. Sampai dilebet-lebetin tuh sama perempuan tuh kan gitu. Sampai pakai bulu mata palsu biar nampak kelihatan lebat dan lentik. Ini mohon maaf, memakai yang seperti itu bagi yang gadis haram ya hukumnya. Memakai yang seperti itu pada yang gadis hukumnya haram, sama seperti menyambung rambut. Itu tidak dibolehkan. Kalau bagi yang sudah menikah bagaimana? Tanya suaminya. Kalau suaminya mengizinkan silahkan. Tapi kalau yang gadis jangan. Kenapa? Karena bisa jadi penipuan terhadap yang hendak meminang. Mak, Masya Allah mak, bulu matanya cantik betul mak. Rupanya bisa dibongkar pasang. Akhirnya kan ketipu gitu tadi. Jadi makanya itu nggak boleh dipakai. Kalau masih gadis, yang wisuda sudahlah. Insya Allah yang ada tuh udah bagus, nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, jadi itu sebenarnya hukumnya tak boleh. Kalau yang sudah nikah boleh, tapi catatannya kalau mau pakai bulu mata yang memang sifatnya tambahan seperti itu bagi yang sudah menikah, itu harus dipastikan bulu matanya bukan dari rambut orang asli, bukan dari bulu mata orang asli. Cari tahu bahannya apa. Kalau sintetis dari plastik silahkan. Tapi kalau itu memang dari rambut orang dibentuk seperti itu nggak boleh. Karena anggota tubuh manusia nggak boleh dijadikan perhiasan. Itu juga haram. Jadi ini diperhatikan. Nah, Rasulullah bulu matanya lebat dan bagus. Nah, kemudian dikatakan wa fi riwayat ada ajul ainain. Diriwayatkan bahwa mata Rasulullah putihnya itu putih, hitamnya itu memang betul-betul hitam. Mata Rasulullah, mata tengahnya itu betul-betul hitam. Jadi kita yang sudah hitam, udah nggak usah. Kadang ada orang pingin dibiru-biruin pakai apa? Kontak lens, lensa kontak, stop kontak, apa nggak tahu lah apa namanya. Kontak biar bisa dicolok sekalian ke mata kan. Jadi kalau seandainya sudah memang hitam, itu udah mirip sama Rasul, nggak usah diganti-ganti. Rasulullah tuh hitam, matanya itu betul-betul hitam. Nah, bukan coklat, bukan biru, bukan hijau, tapi memang betul-betul hitam. Nah, orang Indonesia kiblatnya ke barat. Oh, cantik mata orang Eropa. Tidak, justru hitam tuh yang bagus, bukan yang biru, bukan yang hijau. Jadi hitam. Nah, jadi kadang ada orang udah hitam nggak bersyukur, diganti pakai biru. Justru Rasulullah tuh matanya hitamnya itu betul-betul hitam. Nah,
Kemudian yang berikutnya kepala dan kening Rasulullah dikatakan wa amma jabinuhul karim faqad kana wadihul jabin wa huwa makna qaulu ali silatul jabin wa fi riwayati wasi'ul jabin. Rasulullah keningnya itu kening yang luas dan alis matanya dalam satu riwayat tidak bertemu di tengah. Di Arab itu justru kalau alis mata itu jumpa di tengah itu agak sesuatu yang dipandang kurang bagus. Jadi Rasulullah itu alis matanya tebal, ujungnya itu meruncing, bahkan dikatakan seperti ekor anak panah begitu. Nah, tapi tidak menyatu di tengah. Tidak menyatu di tengah. Dalam satu riwayat di kening Rasulullah, kalau Rasulullah marah akan kelihatan satu urat yang menonjol. Kita pernah lihat orang yang kalau seandainya lagi berpikir keras ada urat di tengah keningnya. Nah, itu mirip Rasulullah. Rasulullah itu kalau seandainya marah kelihatan keningnya. Ada urat yang menonjolnya. Rasulullah itu jarang marah itu dengan bentak-bentak. Jarang marah itu ditunjukkan dengan perbuatan. Sahabat memperhatikan saja bagaimana reaksi Rasulullah. Kalau kelihatan ada urat yang muncul di keningnya itu berarti Rasulullah sedang marah. Jadi itu sifat keningnya Rasulullah. Kemudian dikatakan bahwasannya, sekarang beralih kepada hidung Rasulullah. Aknal anfi. Hidung Rasulullah itu mancung, udah jelas lah itu. Kenapa? Karena fisik Rasulullah itu sebaik-baik fisik. Insya Allah kebanyakan orang, itu lebih mengatakan hidung mancung itu lebih bagus kan begitu. Kebanyakan orang ketimbang hidung yang minimalis lah, pesek kasar mungkin. Jadi kalau seandainya mancung itu bagus, ya pasti Rasulullah bagus hidungnya mancung. Dikatakan di sini aknal anfi, batang hidung atasnya ini kelihatan jelas. Batang hidung, tulang hidung atas itu kelihatan jelas, itu Rasulullah. Itu wajah Rasulullah. Jadi inilah yang dikatakan sifat daripada wajah baginda Nabi. Kemudian nanti tangan Rasulullah dikatakan tangan Rasulullah itu besar dan berotot. Bahu Rasulullah itu kepala bahunya ini besar-besar. Tangan Rasulullah kekar dan tegap. Dada Rasulullah bidang, dada dan perutnya itu rata. Dada dan perutnya itu rata. Masya Allah, payah nih Pak kita niru Rasulullah. Mau pada tahan nafas semua nih habis ini. Karena dada Rasulullah dengan perutnya itu rata, bukan lebih maju perutnya, tapi dada Rasulullah itu rata. Ya bagaimana tidak bagus fisik Rasulullah? Karena Rasulullah itu makannya nggak banyak, makannya sedikit. Kita dikit-dikit makan, akhirnya perutnya jadi lebih maju daripada dadanya. Kalau kita ditanya, pasti yang bagus itu kan seperti itu, dada sama perut itu rata. Rasulullah itu kalau makan bukan sehari 3 kali. Makan itu ya ketika lapar, itu sunnahnya. Nahnu qaumun lam na'kul hatta naju'a wa idza akalna lam nashba. Kami makan itu nunggu lapar, dan kalaupun makan nggak sampai kenyang, kata Rasulullah. Jadi makanya wajar badan Rasulullah itu senantiasa proporsional. Betul-betul bagus. Betul-betul bagus. Jadi dada dan perutnya itu rata. Maka nanti kalau bermimpi jumpa sama Rasulullah, perhatikan sifat tadi itu. Ini berarti benar Rasulullah nih. Itu orang-orang pilihan yang memang bisa bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ulama yang justru bukan sekedar mimpi jumpa Rasul, tapi justru dimimpikan orang dia digandeng sama Rasulullah. Kan itu dahsyat. Dia nggak mimpi jumpa Rasul, tapi orang-orang pada bilang, ada seorang ulama namanya Imam Shibli. Imam Shibli ini tiba-tiba didatangi orang, wahai Tuan, kau punya amalan apa? Sampai dia bingung, loh kenapa rupanya? Aku mimpi tadi malam kau digandeng sama Rasulullah, kau dibangga-banggakan sama Rasulullah. Kira-kira amalanmu apa? Ini bagus diamalkan setiap habis sholat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Panjang. Tapi tulis ajalah. Kalau mau tahu di Google tulis amalan Imam Shibli, itu. Sehingga dia dimimpikan orang dimuliakan Rasulullah.
Kata beliau setiap habis sholat beliau baca itu, dan itu kami amalkan di pondok. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau mau disambung fa in tawallau seterusnya. Tapi sampai raufur rahim itulah amalan Imam Ash-Shibli. Dan ternyata kemarin waktu di pondok, angkatan sebelumnya lah, yang ini angkatan ketiga, angkatan kedua. Nah, tiba-tiba ada seorang syarifah dari daerah Bogor. Syarifah itu keturunan Rasulullah. Menghubungi salah satu pengurus di pondok. Dia bertanya, benar ini pondok Zainul Umam? Benar. Ada santri yang namanya Fulanah? Oh ada. Oh alhamdulillah, akhirnya sampean juga. Saya cari-cari nomornya. Kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Namanya Syarifah, keturunan Rasul. Pasti amalannya luar biasa. Jadi beliau katakan, saya bermimpi jumpa sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, cari Fulanah, dia lagi mondok di Zainul Umam, pondok pesantren kami. Katakan kepadanya, aku kirim salam. Nah, jadi sampai dicari di mana segala macam, akhirnya ditelepon jumpa tadi. Mungkin berkah dari amalan beliau tadi itu. Nah, gurunya saja belum, santrinya sudah. Masya Allah. Jadi amalan-amalan yang seperti itu terkadang ada imbas. Nah, jadi tadi amalan Imam Ash-Shibli, dimimpikan jumpa sama Rasulullah. Nah, kalau kita mimpi jumpa sama Rasulullah, diingat sifat-sifat ini. Rambutnya Rasulullah. Nah, satu lagi di sini dikatakan terakhir tentang fisik Rasulullah ya. Itu tentang giginya Rasulullah. Gigi Rasulullah itu rapi. Tidak ada yang gingsul. Gingsul, paham Mbak gingsul? Itu kan seharusnya ratanya ada yang maju sedikit, ada yang mundur sedikit begitu. Nah, pokoknya nggak rapi lah safnya gitu, nggak lurus safnya. Nah, agak maju sedikit, agak mundur sedikit. Gigi Rasulullah nggak ada yang seperti itu. Rapi betul gigi Rasulullah. Nah, nanti kalau mimpi coba ditengok gitu. Nah, ditengok kalau ada yang aku Rasulullah, perhatiin. Nah, giginya bagaimana, matanya bagaimana, rambutnya bagaimana. Oh benar nih, berarti seperti yang disifatkan. Kenapa? Karena kita semua berdoa pingin bisa jumpa Rasulullah, walau hanya dalam mimpi, pingin betul jumpa sama Rasulullah. Nah, kemudian dikatakan, waqala ghairuhu, waqala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu dengan sifat tampilan fisik Rasulullah yang luar biasa tadi, man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang pertama kali baru jumpa sama Rasulullah pasti akan segan, pasti akan kagum dan segan. Orang yang baru pertama kali nengok Rasulullah pasti begitu. Dulu ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Itu bencinya sama Rasulullah luar biasa. Beliau awalnya tinggal di Madinah, tapi orang Mekah ini kan nyampaikan berita nggak baik ke Madinah. Ada yang bilang, oh Muhammad itu merusuh. Nah, ucapannya penuh omong kosong. Nah, mengolok-olok ajaran nenek moyang, penyihir, begini begitu. Itulah yang sampai diterima sama Adi bin Hatim. Sayyiduna Adi bin Hatim, karena akhirnya masuk Islam. Maka ketika dia dengar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, dia langsung gelisah. Loh, ini kok malah mau pindah kemari orang yang dibilang tak baik ini? Sebelum dia hijrah ke Madinah, aku hijrah dulu. Dia pindah lebih dahulu ke Syam. Nggak mau betul jumpa sama Nabi Muhammad. Bencinya udah luar biasa. Tapi akhirnya penasaran. Lah, aku kok bisa benci sama orang yang belum pernah aku jumpa? Untuk membuktikannya, aku harus jumpa dulu sama Muhammad. Maka dia dari Syam datang lagi ke Madinah. Di Madinah dia tanya, Muhammad mana yang namanya Muhammad? Oh, lagi di masjid pasti. Maka langsung ke masjid, jumpa sama Rasulullah. Apakah engkau Muhammad? Iya. Begitu dilihat, dia dustakan dalam hatinya. Masa iya yang dibilang seperti itu seperti ini orangnya? Kayaknya nggak mungkin lah. Padahal baru nengok tuh. Kenapa? Wajahnya teduh betul, damai betul, pokoknya menenteramkan hati betul. Masa iya ini yang dibilang pembohong, ini yang dibilang omongan yang nggak betul, ini yang dibilang penyihir, pendusta, tukang olok-olok, gila jabatan, gila uang. Masa orangnya seperti ini? Tapi belum pasti juga. Maka di akhirnya katakan,
ada yang mau aku omongin kepadamu. Maka kata Nabi Muhammad tuh, ya ayo, tapi jangan di sini, di rumah kalau mau bertamu. Maka keduanya langsung berangkat menuju ke rumah. Yang dahsyatnya, ketika di tengah jalan Rasulullah bersama Sayyiduna Adi bin Hatim dicegat sama wanita tua, nenek-nenek. Kemudian dipanggil, ya Rasulullah, ada yang mau aku ceritakan, nenek-nenek. Maka Rasulullah datangi perempuan tadi, dia dengarkan. Ternyata nenek tua ini curhat. Biasa orang tua kan kurang kawan bicaranya, weh. Maka semua diceritain, yang masalah penyakitnya, mungkin masalah rumah tangganya ini. Rasulullah mendengarkan tanpa menunjukkan kebosanan sedikit pun. Kalau bahasa kita tuh antusias betul. Oh gitu nek, oh masya Allah. Oh ya kalau begitu begini nek. Curhat betul sampai orangnya terpuaskan betul. Sampai orangnya terpuaskan betul. Itu sifat Rasulullah. Kalau dengeri cerita orang, itu betul-betul antusias, diperhatiin. Nah, kita seharusnya seperti itu. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku nggak pernah cerita sama Rasulullah itu kemudian dicuekin gitu. Ibu pernah cerita sama suami kayak nggak didengeri gitu, Bu? Kita cerita panjang, ujungnya dengar suara orang ngorok gitu. Lu dari tadi tidur rupanya. Orang udah cerita ngalor ngidul kemana-mana, rupanya ditinggal tidur. Nah Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah menceritakan 11 orang sahabatku. 11 orang, satu-satu diceritai sama Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, ada kawanku datang 11 orang. Yang pertama dia bilang suaminya seperti ini. Yang kedua dia bilang keluarganya seperti ini. Yang ketiga dia bilang, itu diceritain semua sama Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah mendengarkan itu dengan antusias. Sampai dia ceritakan orang yang ke-11, itu dia cerita bahwa perempuan itu punya suami baik betul, menghormati, suka ngasih hadiah, begini begitu, nafkahnya dilebihkan. Maka apa kata Rasul terakhir? Iya, aku pinginlah jadi suami kayak suami orang yang ke-11 itu. Padahal jelas Rasulullah lebih dari itu, tapi itu tawadhu'nya Rasulullah. Iya, aku pinginlah jadi kayak yang ke-11 itu, kayak cerita itu. Maknanya apa? Pertama, Rasulullah betul-betul dengeri dari pertama sampai ke-11. Yang kedua, tawadhu'nya Rasulullah. Ya, aku maulah kayak yang ke-11 itu, baik betul dia sama istrinya. Padahal jauh lebih baik Rasulullah. Nah, jadi wanita tua tadi yang menghadang Sayyiduna Adi bin Hatim dan Rasulullah di tengah jalan, itu cerita panjang lebar didengerin sampai Adi bin Hatim melihatnya. Lah ini ngapain dengeri perempuan tua begini? Kok didengeri sampai sebegitunya? Maka dalam hatinya, ini orang gila jabatan. Masa orang gila jabatan seperti ini? Ini orang gila uang. Masa orang gila uang seperti ini? Ini yang katanya kurang ajar, orang penuh adab begini kok. Sampai akhirnya dia mendustakan yang selama ini dia yakini. Setelah perempuan tadi selesai, dan sifat Rasulullah tidak akan beranjak dari satu majelis sebelum orang yang ngajak itu beranjak duluan. Itu adabnya Rasulullah. Diajak cerita begini-begini, nunggu orangnya pergi dulu baru Rasulullah pergi. Nggak pernah dia meninggalkan orang, Rasulullah itu nggak pernah. Bahkan yang dahsyatnya dalam kitab ini, kalau dibisikkan sama seorang, ya Rasulullah ada yang mau ku bilang, dibisikin. Rasulullah tidak akan menjauhkan telinganya terlebih dahulu. Nunggu orangnya pergi, baru Rasulullah menggeser telinganya. Adab Rasulullah itu seperti itu. Ini orang belum siap ngomong, udah kita tinggal kan gitu. Allah. Jadi tadi sampai wanita tua itu pergi, baru kata Rasulullah, yuk kita lanjut jalan. Sayyiduna Adi bin Hatim geleng-geleng kepala nengoknya. Kok sabar dengerin wanita seperti itu. Sampai di rumahnya, Rasulullah langsung memberikan alas duduknya. Biasa orang Arab tuh ada kayak bantal empuk, itu untuk tempat duduk. Maka diberikan sama Rasulullah kepada Adi bin Hatim, silahkan duduk. Rasulullah duduk di tanah, tamunya disuruh duduk di tempat duduk tadi. Maka Adi bin Hatim bilang, oh tidak, kau tuan rumahnya, engkau yang lebih berhak terhadap tempat duduk ini. Kata Rasulullah, tidak, di agama kami disuruh memuliakan tamu, silahkan kau duduk di situ. Pertemuan singkat seperti itu, lalu ditanya sama Rasulullah, apa yang mau dibicarakan? Kayaknya aku mau masuk Islam. Belum dakwah Rasulullah, masih jalan aja bareng, sudah melihat kayaknya aku masuk Islam. Gimana caranya masuk Islam? Masuk agamamu ini gimana caranya? Ya Allah, adab lah ya. Jadi bahasa orang sekarang itu nggak usah banyak cakap, tunjukkan saja dengan sikap. Nah, ini kadang ngomong begini-begini, tapi ditengok lain betul dari yang diomongin. Nggak kena ke hati orang. Rasulullah belum ngomong apa-apa,
Oh kalau mau bicara ayo, tapi sikap di jalan itu ditunjukkan luar biasa penuh dengan adab. Nah, maka orang yang pertama kali jumpa sama Rasulullah pasti akan segan dan jatuh hati. Itu kata Sayyidina Ali. Nggak ada orang yang nengok Rasulullah tuh nggak jatuh hati, itu nggak ada. Nah, jadi banyak orang yang memang luluh hatinya, akhirnya mau masuk Islam itu ketika melihat adabnya Rasulullah. Ketika melihat akhlak Rasulullah, disitulah luluh kepada Rasulullah. Belum banyak cerita Rasulullah. Nah, kemudian qala Ibnu Abi Halah fi wasfihi wa kana idza takallama atraqa julasa'uhu. Sesungguhnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata-kata, maka para sahabatnya akan menundukkan pandangannya. Kalau Rasulullah itu ngomong, sahabatnya itu akan menundukkan kepalanya. Tanda segannya kepada Rasulullah. Itu segannya seperti itu. Dan Rasulullah itu, sahabat-sahabatnya itu mengagungkan Rasulullah itu tulus, ikhlas, bukan ngarep apa-apa. Kalau orang sekarang dekat kepada pemerintah, kan ada yang dituju, duitnya, jabatannya. Ini tidak. Kenapa? Rasulullah nggak punya duit tuh. Rasulullah tuh duitnya sedikit. Jadi kalau seandainya deketi Rasulullah itu nggak berharap duit. Karena Rasulullah itu nggak banyak duitnya. Rasulullah itu sering lapar. Sering kalau seandainya dimintai sesuatu itu nggak bisa ngasih. Tapi selalu memberikan solusi. Itu sifat Rasulullah. Kalau dimintai sesuatu, walaupun nggak bisa ngasih, akan ngasih sesuatu yang sifatnya solusi. Ada orang miskin datang kepada Rasulullah. Ada orang miskin datang kepada Rasulullah. Kemudian bilang, mungkin ya belum kenal Rasulullah, pikirnya Rasulullah orang banyak duit. Jadi pikirnya mungkin Rasulullah adalah orang yang banyak duit. Dia datang, dia bilang, ya Rasulullah, aku payah makan, nggak punya duit, miskin. Kira-kira bisa nggak minta sedekah, minta duit darimu? Rasulullah bingung. Lah aku juga nggak punya duit nih. Tapi kata Rasulullah, bentar, tunggu sini. Rasulullah buka jubahnya. Rasulullah kalau pakai baju ada gamis, ada tutup luarnya lagi. Dibuka jubahnya sama Rasulullah. Nah ini jual. Nanti duitnya untukmu. Nggak nolak Rasulullah, bukan bilang, oh mohon maaf nggak ada. Nah, kita pengemisnya masih jauh udah bilang, Masya Allah. Belum ngomong pengemisnya udah begini, udah tolak. Ya Allah ya Rahman. Kejamnya kita luar biasa deh. Ini Rasulullah udah nggak punya duit sama sekali. Orangnya datang, ya Rasulullah mintalah, lapar. Dibuka jubahnya karena nggak punya duit. Nah ini silahkan jual, kemudian duitnya untukmu. Wah kesempatan. Jubah Rasulullah dibawa ke pasar, dilelang sama beliau. Ayo yang mau beli jubahnya Rasulullah. Orang-orang yang kenal itu betul jubahnya Rasul itu. Wah semuanya mau beli. Dibuka harga sekian dinar, naik terus sampai dinar. Lalu ternyata ada orang kaya tapi matanya buta. Buta. Dia punya budak. Dia bilang sama budaknya, aku dengar di pasar ada lelang jubah Rasulullah. Iya benar. Kau ikut sana bawa duit ini semua. Kau ikut ke sana. Kalau kau bisa dapat jubah itu, menangkan lelang dapat jubah itu, kau merdeka. Maka dia bawa ke sana, dia kasih penawaran paling tinggi, ribuan dinar. 1 dinar aja udah 2 juta. Berarti kalau 1000 dinar aja udah 2 miliar. Dia tawar jubah Rasulullah itu dengan harga ribuan dinar. Akhirnya dapatlah si budak orang buta tadi. Dia bawa kepada tuannya, tuan, ini jubahnya, aku menang lelangnya. Senang kali tuannya, kau merdeka. Maka diusaplah jubah Rasulullah tadi ke wajahnya. Langsung Allah balikkan penglihatannya. Jadi bisa melihat. Saking senangnya orang buta nih, dia balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini jubahmu benar. Nah, ini ku kembalikan Rasulullah. Lalu setelah itu dia tanya, ini ceritanya gimana kok bisa balik lagi? Dia ceritakan. Maka Rasulullah bilang sama sahabatnya, lihat jubah nih. Yang miskin jadi kaya gara-gara dia. Yang budak jadi merdeka gara-gara dia. Yang buta jadi ngelihat, tapi itu balik lagi sama aku. Masya Allah. Itu berkahnya jubah Rasulullah. Kalau ngasih duit belum tentu begitu. Ngasih jubah 3 orang dapat solusi. Yang orang miskin dapat 1000 dinar, yang budak jadi merdeka, yang buta jadi ngelihat. Itu jubahnya Rasul, belum dirinya Rasul. Diri kita kira-kira apa perannya sama masyarakat gitu.
Kira-kira kita untuk orang lain apa? Dibandingkan sama jubahnya Rasul, kita nggak ada apa-apanya. Jubah Rasul keliling ngasih faidah manfaat begitu besar. Nah, itu sifat Rasulullah. Itu tidak pernah menolak permintaan orang. Itu dah. Nggak pernah bilang enggak Rasulullah itu, Pak. Tak pernah bilang tidak. Rasulullah pernah punya rida atau kain selendang macam yang saya pakai tadi. Itu kan kalau dibuka lebar. Baru dikasih sama orang. Baru dikasih, ya Rasulullah terima nih hadiah dariku, dipakai sama Rasulullah. Ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah cantik kali ridanya, boleh untuk aku. Langsung dilihat sama sahabat yang lain. Rasulullah tuh nggak pernah ngomong enggak. Maka Rasulullah bilang bentar. Rasulullah masuk, dilipat yang bagus, dikasih. Nah, langsung kata sahabat yang lain, ente keterlaluan. Jarang-jarang Rasulullah pakai rida bagus langsung diminta. Dan kau tahu Rasulullah pasti nggak bilang enggak kan? Mungkin yang lain bagus aku yang ngomong tadi gitu. Ini langsung dapat ya Allah. Tapi katanya bentar, bukan ana maksudnya kurang ajar sama Rasul. Rasul baru pakai langsung diminta. Ana pingin kali, kata sahabat tadi, nanti meninggal dunia dikafani dengan rida ini. Jadi ini rida udah kena Rasulullah, udah kena tubuh Rasulullah. Aku pingin nanti dikafani dengan ini. Bukan untuk macem-macem, cuma pingin dikafani dengan itu. Itu Rasulullah, nggak pernah bilang enggak. Apapun yang memang diminta sama orang, selagi masih bisa, itu tidak akan bilang tidak. Rasulullah nggak pernah ngecewain orang. Rasulullah tidak pernah mengecewakan orang. Itu diingat. Ada seorang datang musafir, kemudian bilang, ya Rasulullah, aku musafir lapar, tolong jamu aku. Rasulullah tahu di rumahnya nggak ada makanan. Ya Allah, di mana kita jumpa pejabat yang di rumahnya tuh nggak ada makanan? Pemimpin yang menguasai dunia, tapi di rumahnya nggak ada makanan. Musafir datang, ya Rasulullah tolong jamu aku lapar. Rasulullah tahu di rumahnya nggak ada makanan. Apa Rasulullah bilang begini? Oh mohon maaf, aku tidak bisa menjamumu. Bukan. Rasulullah carikan solusi. Rasulullah langsung bilang kepada sahabat, lihat, ada peluang kalian untuk sedekah. Siapa yang mau menjamu tamu ini? Langsung sahabat angkat tangan. Itu Rasulullah. Bukan bilang, oh tidak, mohon maaf aku nggak bisa. Kecewa orangnya kalau begitu. Rasulullah carikan solusi. Ayo siapa nih? Ada yang peluang sedekah nih, jamu tamu, masya Allah luar biasa pahalanya. Langsung sahabat angkat tangan. Itu Rasulullah. Ketika nggak bisa ngasih, tetap berusaha carikan solusi. Rasulullah nggak pernah ngecewain orang. Datang seorang perempuan. Ini keadaan Rasulullah yang paling payah saat itu ini. Datang seorang perempuan, kemudian bilang begini. Nah, ya Rasulullah, wahabtu nafsi ilaika. Ya Rasulullah, nah, kayaknya agak terganggu gitu. Semua tuh mobilnya bunyi tuh, tahu? Hah? Yang sana juga. Ya. Yang sana duluan. Nah, ya. Itu bukan punya anak. Biar agak nggak terganggu, mungkin dihentikan dulu suara alarm mobilnya. Nah, ya. Nah, kembali kita membahas bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengecewakan orang, nggak pernah bilang tidak. Di antara yang paling menyulitkan Rasulullah ketika ada seorang wanita terus bilang, ya Rasulullah, aku mau jadi istrimu. Wah, Rasulullah nggak pernah bilang tidak tuh. Ada perempuan datang bilang, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu, aku mau jadi istrimu. Rasulullah tengok dari atas sampai ke bawah. Rasulullah diem. Dibilang tidak, orang kecewa. Saat itu Rasulullah diem. Rasulullah kalau nikah itu kan pakai wahyu, bukan mau-mau Rasulullah aja. Semua istri Rasulullah itu harus ada perintah. Rasulullah diem, ini gimana? Ternyata itu masya Allah, sahabat itu kan ngertinya luar biasa sama Rasulullah. Sahabat yang ada di samping-samping, wah Rasulullah dalam bahaya.
Bayangkan coba kalau bilang tidak, malu perempuan tuh Rasulullah ngecewain orang. Lalu ada seorang sahabat langsung bilang, ya Rasulullah, aku aja yang nikahin dia. Masya Allah, langsung Rasulullah bilang, ayo udah samamu aja. Nggak bilang tidak Rasulullah ya, oh ya udah samamu aja. Kira-kira apa yang bisa kau kasih maharnya? Tapi ternyata orang tadi memang mungkin niatnya cuma untuk nyelamatin Rasulullah saja. Karena saat ditanya, kau punya apa? Lah aku nggak punya apa-apa Rasulullah. Untuk maharnya kira-kira apa? Biar aku nikahkan kalian, kasih maharnya. Apa ya Rasulullah? Oh aku punya sarung nih, sarung yang sedang dia pakai. Terus kata Rasulullah, ya salam, kalau seandainya sarung tuh kau kasih, terus kau pulang pakai apa? Iltamis walau khotaman min hadidin. Nah, itu ya hadis yang kita sering dengar. Ya udah carilah walaupun cincin besi, kan itu yang sering kita dengar. Cari ke sana walaupun cincin besi. Nyari balik nggak dapet. Ya Rasulullah nggak dapet. Ya Allah, cincin besi pun nggak dapet. Kawat di lingkeri gitu aja pun nggak bisa. Akhirnya ditanya Rasulullah, punya hafalan Quran nggak? Ada. Ayo dah itu maharnya. Tapi sampai saat itu juga Rasulullah tidak bilang tidak. Rasulullah tidak mengatakan tidak. Yang dahsyatnya Bapak Ibu, sampai nanti ketika di akhirat Rasulullah tetap tidak pernah mengecewakan orang lain. Di saat nabi-nabi lain dimintai sanggup lisannya bilang tidak, nabi kita tidak pernah bilang tidak. Semua orang dibangkitkan. Kisah sudah masyhur. Dibangkitkan di padang mahsyar, dibiarkan Allah. Dalam satu riwayat hampir sampai 500 tahun, lebih lama daripada kita hidup di dunia ini. Nggak diapa-apai sama Allah. Mataharinya terik, jaraknya cuma 1,5 km, 1 mil dari kepala tuh 1 mil. Saya belum dengar yang sejengkal, katanya kan sejengkal. Ya saya belum dengar riwayatnya, tapi 1 mil itu yang ada riwayatnya 1 mil. 1 mil itu 1,5 km, ya itu pun udah panas. Sekarang aja jutaan kilometer kita kepanasan, itu 1,5 km. Tidak pakai baju, murdan, tidak berbaju, nah tidak ada peneduhnya, sampai akhirnya dibiarkan 500 tahun sampai semuanya kepayahan. Akhirnya semuanya inisiatif, aduh ini kita mau sampai kapan ini begini, coba kita datangi Nabi Adam. Dia kan manusia pertama yang langsung Allah ciptakan, nggak pakai perantara. Coba kita minta. Maka semuanya datang kepada Nabi Adam minta, wahai Nabi Adam, mintalah tolong sama Allah, segera ini dilaksanakan hisab. Udah terlalu lama kami berdiri di sini sampai ratusan tahun, nggak bisa mati, nggak dikasih makan, kelaparan tapi nggak bisa mati. Tolonglah mintakan sama Allah, udah terlalu lama. Apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, aku tidak bisa. Ditolak sama Nabi Adam. Kenapa? Kalau sekarang aku bisa nolong, aku akan tolong diriku sendiri. Karena dulu aku pernah salah. Aku makan buah khuldi. Kayaknya aku pun nggak selamat. Kok aku mau nyelamatin kalian? Coba pigilah sana. Sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Coba pergi. Oh iya, Nabi Ibrahim tuh Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Keturunannya banyak yang jadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Yusuf. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Datang ke sana. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Tolong mintakan sama Allah supaya dilaksanakan hisab. Nabi Ibrahim bilang apa? Mohon maaf, aku tidak bisa. Kecewa lagi manusia sebanyak itu sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Aku juga punya salah. Aku aja belum tentu selamat. Aku pernah bohong 3 kali di dunia. Aku pernah bohong 3 kali di dunia. Jangan-jangan bohongku ini jadi masalah. Kalau aku bisa nyelamatin, aku nyelamatin diriku sendiri. Bohong yang pertama apa? Waktu diajak nyembah berhala, beliau katakan apa? Inni sakim, mohon maaf aku sakit. Waktu diajak nyembah berhala, aku lagi sakit. Bohong tuh padahal sehat walafiat, tapi sakit beliau tuh maksudnya sakit hati. Tapi kan orangnya mikir sakit badan. Beliau merasa tuh bohong. Yang kedua, ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Beliau katakan tidak, tapi yang melakukannya tuh yang paling besar tuh. Kan gitu. Kan bohong tuh. Lalu yang ketiga, ketika Siti Sarah, istri beliau, mau diambil sama raja. Kemudian ditanya, ini istrimu? Bukan. Innaha ukhti, dia saudariku. Kalau saudari nggak diambil, kalau istri diambil tuh. Sesungguhnya dia saudariku. Tujuannya untuk nyelamatin istrinya. Tapi kata beliau, aku bohong 3 kali ini, entah selamat entah enggak. Apalagi nyelamatin kalian, aku aja belum pasti selamat.
Itu Nabi ya, bohong 3 kali aja merasa nggak selamat. Gimana kita? 30 kali, 300 kali, 3000 kali mungkin udah bohongin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kecewa lagi orang-orang nih. Akhirnya beralih, cobalah pergi sana, minta sama Nabi Musa. Oh iya, Nabi Musa itu yang langsung bisa bercakap-cakap sama Allah. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka datang, wahai Nabi Musa, engkau bisa langsung bercakap-cakap sama Allah kan? Mintakanlah sama Allah supaya hisab nih dipercepat. Kata Nabi Musa, mohon maaf aku tidak mampu. Kecewa lagi orang segitu banyak. Kenapa? Aku dulu pernah bunuh orang. Kisah yang sering kita dengar, ada orang berantem dipisah. Cuma namanya misah orang berantem ini kan pakai fisik juga. Tetumbuk sama Nabi Isa, mati langsung. Tenaga Nabi Musa, mohon maaf, tenaga Nabi Musa ini kuatnya luar biasa. Misah orang nggak sengaja ketumbuk, mati. Jangan-jangan itu nanti aku dituntut, entah selamat entah enggak aku gara-gara itu. Mintalah sama yang lain. Coba pindah sana kepada Nabi Nuh. Pindah kepada Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong mintakan sama Allah supaya dipercepat yang namanya hisab ini. Kata Nabi Nuh, aku nggak berani lagi minta sama Allah. Terakhir kali aku minta, dunia terendam air semuanya. Itu permintaan Nabi Nuh tuh. Karena Nabi Nuh minta, akhirnya seluruh dunia terendam air, banjir mendunia. Aku takut lagi minta sama yang lain, aku nggak mampu. Kecewa lagi orang segitu banyak. Siapa? Pindah ke siapa? Nabi Isa. Coba pindah kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, engkau langsung Allah naikkan ke langit. Coba mintalah sama Allah supaya dihisab kami semua ini udah terlalu lama kami di padang mahsyar. Nabi Isa jawab, aku dijadikan Tuhan di dunia. Bagaimana aku sanggup meminta kepada Allah? Entah aku pun tak selamat. Mohon maaf aku tidak bisa. Kecewa sama makhluk manusia. Akhirnya diarahkan Nabi Isa, coba datang kepada Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kau adalah Habibullah, kekasih Allah. Coba mintakanlah kepada Allah supaya dilaksanakan hisab nih. Nabi kita bilang apa? Baiklah ya Allah ya Rahman. Sampai akhirat nggak pernah bilang enggak, Pak. Sampai akhirat Nabi itu sama umatnya, sama manusia siapapun nggak pernah bilang enggak. Dari hidup sampai wafat, sampai akhirat nggak pernah ngecewain orang. Siapa manusia seperti itu coba? Di saat semua nabi bilang tidak, 6 kali kita kecewa, 5 kali kita kecewa, sampai di Nabi Muhammad, baiklah aku coba, anallahu. Nah, aku insya Allah bisa mintakan. Tenang semua orang saat itu yang udah kecewa berkali-kali itu. Gimana kita nggak cinta sama Nabi Muhammad coba? Masa iya kita ngecewain Nabi Muhammad terus Nabi Muhammad nggak pernah ngecewain kita? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu Nabi kita, Pak. Apa nggak bangga kita jadi umat Nabi Muhammad yang saat itu semua orang kecewa, Nabinya berkata tidak. Nabi kita bilang iya, aku coba. Nabi Muhammad sujud, kata Nabi Muhammad, aku tidak angkat kepalaku sampai kau laksanakan hisab ya Allah. Maka Allah katakan, ya sudah, bangkit, aku akan laksanakan hisab sekarang. Semua orang saat itu bahagia. Semua orang saat itu tenang mendengar itu tadi. Bangga kita jadi umat Nabi Muhammad yang tak pernah mengecewakan orang lain. Jangankan umatnya, umat nabi-nabi yang lain pun akhirnya saat itu terselamatkan. Nah, maka kita usahakan sebisa mungkin jangan kecewain Nabi, jangan mengecewakan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ngecewain siapapun, nggak pernah bilang tidak, nggak pernah menolak ya Allah. Manusia mana yang kayak gini nih? Nggak ada manusia yang seperti ini. Banggalah jadi umat Nabi Muhammad, senanglah jadi umat Nabi Muhammad, cintalah sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu cintanya kepada kita melebihi cinta kita kepada Nabi. Insyaallah. Nabi itu mikirin kita tuh luar biasa, Pak. Waktu mau meninggal siapa yang dipanggil? Bukan istriku, bukan anakku. Ummati. Umatku ini gimana? Risau Rasulullah, ini kalau aku wafat, umatku ini gimana? Waktu baru dibangkitkan dari kubur, begitu yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar adalah Rasulullah. Begitu dibangkitkan langsung nanya, ya Jibril ini hari apa? Kata malaikat Jibril, ini hari kiamat.
Apa pertanyaan lanjutannya? Ma fa'alallahu bi ummati. Umatku gimana? Allah lakukan apa kepada umatku? Makanya tadi yang dikatakan antal murtaja yaumaz ziham. Engkaulah harapan pada hari berhimpit-himpitan. Artinya padang mahsyar. Kita ngarepnya sama Nabi, sama yang lain nggak bisa. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu ada suami datang ke istri, nyariin istrinya, nyari ya 500 tahun ya mungkin jumpa kan gitu. Orang dibiarin di padang mahsyar, cari jumpa sama istrinya. Ya fulanah, kau masih ingat aku? Dilihat, siapa? Aku suamimu fulan, dulu di dunia aku ini suamimu. Oh iya, bener kau suamiku. Aku bisa minta tolong, bagilah pahalamu sedikit nanti ya. Nah, mana tahu nanti aku bermasalah, bagilah pahalamu sedikit. Aku kan di dunia udah baik samamu, ngasih nafkah cukup. Nah, sudah memberikan apa yang kau minta, tolonglah bagi. Apa kata istrinya? Mohon maaf, hari ini kita masing-masing, aku pun belum tentu cukup. Ada emak, ibu, ayah datangi anaknya. Fulan masih ingat nih, nih makmu nih. Oh iya mak, masya Allah. Aku 9 bulan di kandunganku, iya. Kok ku besarkan, ku susui, ku didik, iya. Ah ini hari ini mama minta tolonglah bagi pahalanya dikit. Nanti mama mana tahu bermasalah. Apa kata anaknya? Nah mohon maaf mak, aku juga belum tentu selamat. Nggak ada yang bisa kita harap saat itu. Maka yang murtaja betul-betul diharap itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu kita cuma ngarep syafaat baginda Nabi. Maka tadi itu dikatakan isfa' lana ya habibana, beri kami syafaat wahai kekasih kami. Minta syafaat itu yang kita harap di akhirat nanti. Ada amalan yang kalau dibaca, diamalkan, kita pasti wajib mendapatkan syafaat. Itu bahasa Nabi. Ini jangan ditinggalkan kalau bisa. Apa amalannya? Kata Rasulullah, barang siapa ba'da faradil adzan, setelah selesai azan dikumandangkan, membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa baca itu habis azan, kata Rasulullah apa? Wajabat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Wajib. Kalau wajib berarti nggak mungkin tidak. Kita sering baca, tapi kalau belum tahu faidahnya. Ini udah tahu fadilahnya, ini udah tahu manfaatnya. Kalau dibaca itu kata Rasulullah wajib dapat syafaat. Kira-kira hubungannya dengan syafaat itu apa? Karena doa setelah azan tadi itu kita bukan minta untuk kita, Pak. Kita minta untuk Nabi Muhammad semuanya itu. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada baginda Nabi kedudukan paling tinggi di surga dan keberkahan, kelebihan-kelebihan lainnya. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, dan kasih dia tempat yang terpuji yang sudah kau janjikan. Sesungguhnya kau tidak mengingkari janji. Kita bukan minta untuk kita minta untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling pinter, paling ngerti cara balas jasa. Nabi Muhammad itu selalu balas jasa. Nabi Muhammad bilang begini, man lahu yadun alaina laqad kafa'na. Semua orang yang pernah berjasa kepada kami itu sudah kami balas dan akan kami balas. Kita doakan Nabi, maka Nabi balasnya dengan syafaat. Maka kata Rasulullah, yang baca itu setelah azan maka wajib mendapatkan syafaatku. Pahala kita dikit nanti dibantui sama Nabi. Pahala kita udah banyak masuk surga, ditambah surganya makin tinggi sama Nabi. Nah, ini namanya syafaat. Nah, maka jangan ditinggalkan baca doa habis azan supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah. Nah, insya Allah, mudah-mudahanlah. Nah, pertemuan kita ini bisa berkah. Udah agak 1 jam lebih, 1 jam setengah saya udah ngomong nih hampir. Nah, khair. Jadi insya Allah ini yang kita bahas
Intinya Rasulullah itu makhluk sempurna. Rasulullah itu nggak pernah ngecewakan kita, maka jangan kita mengecewakan baginda Nabi, jangan kita mengecewakan Rasulullah. Hadiri majelis-majelis maulid yang ada seperti ini. Mana ada maulid, datangi. Nggak usah didengar orang yang bilang maulid bid'ah, maulid sesat, maulid dolalah, itu nggak usah didengar. Abu Lahab ketika Nabi lahir senengnya luar biasa sampai memerdekakan budak. Abu Lahab itu mati kafir, termasuk musuh Islam nomor 1 saat itu. Tapi setiap hari Senin api nerakanya dingin, padam, tidak diazab setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara waktu Nabi Muhammad lahir di hari Senin dia gembira, dia seneng. Dalam satu riwayat setiap hari Senin karena sempat lahir Nabi dia senengnya terhadap lahir Nabi itu membuat nerakanya padam setiap hari Senin, nggak diazab. Dikubur pun tenang, nggak diazab. Setiap hari Senin libur azabnya. Itu orang kafir seneng sama lahirnya Nabi. Lah kita orang Islam kalau seneng sama lahirnya Nabi pasti kan lebih dari itu. Yang parah itu ada orang Islam tapi nggak seneng ada orang seneng dengan lahirnya Nabi. Ada ya sekarang ya. Masya Allah. Ini bulan penuh cinta jadi bulan penuh bid'ah sama mereka. Pertanyaan kita, apa yang salah dengan yang kita lakukan ini? Nggak ada. Jadi maka hadiri majelis-majelis maulid itu. Kenapa kita senang Nabi lahir ke dunia, kita senang. Maka oleh sebab itu, nah kalau ada majelis-majelis maulid yang lain, hadirilah. Di Medan sekarang ini ada maulid arba'in. Rasakan auranya, datang sekali saja rasakan auranya. Oh masya Allah. Tadi Mahalul Qiyam itu kita ada, masih sebentar. Di sana Mahalul Qiyamnya lebih berasa lagi. Dibacakan pujian, nggak apa-apa, nggak ngerti. Yang penting hadir aja dulu. Insya Allah pasti berubah hati kita nanti. Cinta kita bertambah kepada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semakin mencintai baginda Nabi. Nah, kita padakan sampai di sini. Mohon maaf dengan segala mungkin ucapan yang kurang tepat, sikap yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mahabbata wa mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.